Tanaman sepuh lebih umum disebut dengan akar tuba. Di wilayah Gunung Kidul, akar tuba banyak tumbuh di tebing-tebing perbukitan. Pantas kalau untuk mendapatkannya harus menggunakan linggis dan palu karena memang menempel. Wilayah ujung timur Gunung Kidul ternyata memiliki dermaga yang ramai dan selalu aktif bongkar muat setiap harinya. Tepatnya di Pantai Sadeng. Ayo Dwina, kita jalan-jalan, menikmati hijaunya perbukitan di daerah Wedi Ombo. Mau kemana nih kita? Kok pemandangannya asri banget? Nah ini nih, aku lagi jalan-jalan pakai motor ke daerah yang luas banget dan udaranya sejuk banget. Daerah Jipitu Gunung Kidul memiliki potensi alam berupa tanaman singkong dan pohon jati. Loh, kok tiba-tiba motornya berhenti? Kenapa nih Mas Gatot? Apa iki? Loh, macet. Itu kok mogok. Sik. Bensinnya rong tak isi toh, Mau. Macet, Mas. Wah, entek bensinnya. Macet. Nggih, Pak. Loh, Bapak kok betul ngoten iki langsung tempo ndi? Iki damel pados po. Aduh, sepuh tempo ndi to? Ping iki. Pak sik yo. Wis motor tinggal sik wae, wis ben. Wah, aku penasaran nih, Pak Jumali cari sepuh. Seperti apa ya bentuknya? Duh, ternyata cari sepuhnya harus naik ke pinggir tebing gini ya. Susah deh aku jalannya. Ternyata akar sepuh, tanaman yang tumbuhnya menempel pada bebatuan sehingga harus ditebas dulu tanaman di sekitarnya. Bahkan harus menghancurkan batu yang menutupi tanamannya. Oh, niki to, Pak. Nggih. Damel nopo to kok pados akar sepuh ngeten Nggih iki? nyepuh ulam, iwak. Oh, damel iwak. Nggih. Damel nopo iwak? Iwak kajenge nggih motas niku kajenge teler iwake. Niki. Mboten pancing dom ngoten pripun to? Dan Walah, udah pancing. wah, pados Zaman malih. zaman simbah riyen nggih ngeten iki, Oh, Pak. ngeten iki. Nggih. Iwak oke lho. Iya. Wah, pados malih, Pak. Ben asal kathik iwake. Nggih, Nggo. nggih, Sebentar, Nino. Tanaman sepuh lebih umum disebut dengan akar tuba. Di wilayah Gunung Kidul, akar tuba banyak tumbuh di tebing-tebing perbukitan. Pantas kalau untuk mendapatkannya harus menggunakan linggis dan palu karena memang menempel. Aku membantu Pak Jumali untuk mengambil akar sepuh yang cukup besar. Tapi memang harus dengan tenaga yang kuat nih. Wah, niki lho Pak sing ageng. Nggih. Marep nggih. Gede niku. Nggih. Nah, ini nih pohon sepuh yang aku cari, khususnya tumbuh di batu-batuan karena khasiatnya kalau buat nangkep ikan kecil-kecil lebih ampuh. Tapi kalau yang tumbuh di tanah itu kurang khasiatnya. Pak, pados malih nggih Pak sing kathah nggih. Nggih. Ayo Mas, kalau udah dapat banyak, udah nggak sabar nih. Gimana caranya nyepuh ikan? Ya. Aku entuk sing gedhe lho. Wah, kene Mas tak gejeki. Yuk mangkat nang pantai ya. Yuk, Ayo Pak. Ya, ya. yuk, Pak. Oke, mau nyepuh ikan. Nyepuh ikan adalah kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Jipitu di kawasan sekitar Pantai Wedi Ombo untuk mencari ikan kecil yang terjebak di karang saat air sedang surut. Tanaman sepuh yang digunakan hanya bagian batang bawah dan akar. Untuk ranting dan daunnya tidak bisa digunakan untuk nyepuh ya. Kita buat dulu nih sepuhannya. Akarnya dipotong-potong lalu diikat. Selanjutnya harus dipukul dengan batu agar efek racunnya keluar saat dimasukkan ke dalam air. Pak, niki caranya nyepuh pripun nek pun digeprek ngeten iki? Monte di ocok-ocoke ngaten iki, Pak. Ben nyampur teng aire ngoten. Nggih. Kersane njuk iwake pripun? Kajenge kelenger. Oh, klenger ngoten. Nggih. Oh, jadi mamen lho kowe melu klenger piye. Nah, akar sepuhnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal cari lubang batu karang yang banyak ikan kecil yang terjebak. Ini dia, air yang di dalamnya banyak terjebak ikan kecil-kecil. Langsung aja kita masukkan akar sepuhnya yuk. Dan obok-obok airnya biar ikannya panik dan mabuk.
Setelah akar dimasukkan, butuh waktu sekitar 3-5 menit agar efeknya mulai terasa pada ikan. Nah, kalau gini gampang ikannya untuk diambil. Untuk nyepu tidak ada target khusus untuk ikannya, karena ikan yang terjebak di karang saat surut bervariasi. Jadi, kita bisa dapat beraneka ragam jenis ikan kecil. Untuk waktu nyepuh memang disesuaikan dengan saat air laut surut jauh, sehingga batu karang yang biasanya tertutupi akhirnya terlihat dan ikan-ikan banyak yang terjebak. Nah, jadi nyepu ini memberikan efek pada ikan tapi mabuk sementara karena ini racun alami. Nah, dengan itu ikannya mudah ditangkap dan aman untuk dikonsumsi. Wih, dimasak berarti yo. Iya dong. Pak, sakit dimasak toh, Pak? Yuk, Mbak Oke sih. Ini, Pak. Iya, kayaknya udah cukup Mas Gatot. Ayo cepat kita masak aja. Wah, wis oke ini. Wah, oke iki. Pak, pamit nggih, tak masarin nggih. Ayo. Monggo, Pak. Hati-hati. Wih. Ikan hasil tangkapan akan langsung kita masak bersama ibu-ibu. Wah, dimasak napa niki, Bu? Disambel. Disambel. Niki iwake pun angsal kathah niki. Paling akan pundi niki? Kene disuntak kene iso. Oke. Ikannya kita bersihkan dulu ya. Sementara itu Mbak Susi menghaluskan bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan garam. Ikan karang yang tadi aku ambil mau aku masak, tapi harus dibersihin dulu. Aku dimasak apa ini ya? Ini mau kita masak sambal iwak seger. Seger gitu, nggih. Seger. Wah, Ikan yang kecil kurang enak kalau dibuat sambal, makanya digoreng aja. Tapi kita baluri dengan bumbu ya, biar rasanya mantap. Udah semuanya dikasih bumbu nih, langsung aja kita goreng ya. Pinggir kan loh, Mas. Nah, biar cepet mateng. sudah matang lagi ngono tak ada siji. Ayo Mas Gatot, gorengnya yang bener biar ikannya matang. Gak lapar nih mau makan. Nah, udah mateng nih ikannya. Langsung angkat aja deh. Sementara itu Ibu Susi udah menyiapkan bumbu sambalnya. Sambal iwak segara bukan cuma sekedar sambal ya, tapi semacam pepes. Karena itu memerlukan parutan kelapa dan sambal cabai. Aduk sampai parutan kelapa bercampur dengan sambal. Mbak, ini serundenge anu kambile digoreng. Goreng ini. Singgung, goreng. Alon-alon yo. Sisik minyak es panas. Parutan kelapa digoreng untuk dijadikan serundeng. Serundengnya jangan sampai gosong ya, karena ini yang jadi bahan utama dalam membuat sambal iwak segara. Udah mateng itu Dwina. Sini biar aku angkat. Sekarang masukkan ikan karangnya ke dalam serundeng dan aduk hingga rata agar ikannya terselimuti bumbu serundeng. Campur sedaya, Bu. Ya, wis gorene. Oh, nggih. Goreng ya. Pak Gu. Ojo kowe sing cilik wae, ngono. Enteng. Terus tinggal kita bungkus aja ikan yang telah dibumbui serundeng dengan daun pisang. Satu bungkus bisa berisi 3 hingga 4 ikan karena memang ukuran ikannya yang memang kecil-kecil. Nah, udah semua. Ayo ndang dikukus. Sambal iwae. Tutup ya. Tutup. Meskipun namanya itu sambal iwak, tapi ini nggak diulek, dikukus nih. Nah, ini dikukus selama kurang lebih 15 menit sampai daun pisangnya layu. Buat pelengkapnya, sambal iwak segara ditambah dengan sambal korek dan juga rebusan daun loba. Ayo Dwina, lihat itu sambal iwaknya udah mateng belum? Jangan diem aja loh. Yo iki yo. Ki ngombo Ciko, Nah, iki buka. lo panas, Oh, panas. daraimu iku. Gini. Untuk memastikan ikannya sudah matang atau belum, bisa dilihat dari bungkus daun pisangnya. Jika sudah layu, artinya sambal iwak sudah siap diangkat. Wah, Bu, pun matang nih, Bu. Ayo wis diangkat. Hati-hati Mama. Nah, paket lengkap sambal iwak segara udah jadi. Makin enak dengan sambal korek dan lalapan daun loba. Mantep, Pol! Ayo Dwina, kita coba iwak segara yang kita buat. Udah nggak sabar nih. Iya nih, wah tambah sambal korek pasti makin pas nih. Siapa dulu yang bikin?
Tekstur dari ikan yang digoreng renyah dan lembut, tapi untuk yang sambal iwak segoro ini juga nggak kalah lembut karena udah dikukus mateng. Apalagi amisnya nih, ditambah sama sambal bawang jadi hilang. Enak ya? Dan serundengnya ini karena terbuat dari kelapa, jadi rasanya gurih dan juga manis. Dan juga daun lobaknya ini sebagai pelengkap untuk ikan. Jadi tambah seger ya? Nah, mengkonsumsi ikan dengan cara dikukus ternyata meningkatkan kecerdasan otak loh. Berdasarkan penelitian Universitas Pittsburgh di Amerika, rutin makan ikan kukus setiap pekan mengalami peningkatan kesehatan otak, juga mengurangi risiko gangguan kognitif dan Alzheimer.